Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas fakta dasar laut gelap yang disebutkan di Al-Quran. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut membuktikan kebenaran Al-Quran. Bahkan, para peneliti dibuat terkagum dengan hasil penelitian mereka sendiri yang telah lebih dulu termaktub dalam Al-Quran. Salah satunya penjelasan tentang lautan dalam yang gelap. Betulkah bahwa lautan itu gelap? Bagaimanakah penjelasan dari segi sains tentang lautan yang gelap itu? Selain gelap, terdapat apakah di dalam lautan? Nonton video ini hingga akhir. Ketiadaan cahaya. Di kedalaman 1000 meter, cahaya sudah tidak ada lagi. Selain kegelapan juga terdapat gelombang. Selama ini kita hanya melihat gelombang di permukaan. Fakta adanya kegelapan dan gelombang disampaikan para peneliti pada tahun 1900 Masehi. Ternyata keadaan gelap dalam lautan sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia tanpa melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia memiliki cahaya sedikit pun. Al-Quran Surah An-Nur ayat 40. Penyebab kegelapan dalam laut. Ahli geologi kelautan sekaligus profesor di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi, Profesor Durgarau, mengatakan bahwa para ilmuwan sepakat bahwa lautan yang dalam itu gelap. Di kedalaman 20 hingga 30 meter, manusia tidak bisa menyelam tanpa bantuan alat. Untuk kedalaman 200 meter, manusia tidak mampu untuk bertahan hidup. Profesor Durgarau juga menjelaskan bahwa maksud dari ayat Al-Quran tentang lautan dalam yang gelap tidak berlaku untuk semua lautan. Tidak semua lautan memiliki jumlah kegelapan yang berlapis di setiap lapisannya. Penjelasan Al-Quran tersebut terutama merujuk pada samudera yang dalam saja. Penyebab kegelapan berlapis-lapis di laut disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah sinar cahaya yang terdiri atas 7 warna mengalami pembiasan ketika menabrak air. Ketujuh warna itu sama dengan yang ada pada pelangi, yaitu ungu, nila, biru, hijau, kuning, orange, dan merah. Di kedalaman 10 hingga 15 meter akan diserap warna merah. Selanjutnya, di kedalaman 30 hingga 50 meter, warna orange akan diserap. Di kedalaman 50 hingga 100 meter, warna yang terserap adalah warna kuning. Warna hijau akan diserap pada kedalaman 100 hingga 200 meter. Warna ungu dan nila akan diserap di kedalaman lebih dari 200 meter. Di kedalaman 1000 meter, cahaya sudah tidak ada lagi. Penyebab kedua adalah adanya awan. Sinar sehari diserap juga oleh awan. Lapisan ini ternyata adalah lapisan pertama dari kegelapan. Sinar akan dipantulkan oleh gelombang ketika sampai pada permukaan laut. Oleh karena itu, ditimbulkan efek mengilap karena memantulkan cahaya. Gelombang inilah penyebab kegelapan. Tak hanya peneliti dari luar, tahun 2010, para peneliti Indonesia dan Amerika bekerja sama dalam mengungkap misteri laut dalam perairan Shanghai. Ekspedisi ini dikenal sebagai Indeks Satal 2010. Mereka pun akhirnya mengungkapkan tentang lapisan gelap di kedalaman laut, kehidupan hewan dan tumbuhan di dalam kegelapan di bawah laut, serta gunung yang menyemburkan panasnya. Adanya gelombang dalam laut. Dalam buku Oceanography A View of the Earth disebutkan bahwa ilmuwan pun menemukan keberadaan gelombang di dasar laut yang terjadi pada pertemuan lapisan-lapisan air dan kerapatan atau massa jenis berbeda. Gelombang internal itu mencakup wilayah perairan di kedalaman laut dan samudera. Pada kedalaman tersebut, air laut memiliki massa jenis lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan air di atasnya. Istimewanya, gelombang ini memiliki sifat gelombang permukaan.
Hal itu bisa pecah dan menyerupai ombak. Walaupun tidak dapat dilihat, keberadaannya dapat diketahui lewat suhu atau perubahan kadar garam di beberapa wilayah tertentu. Hal ini kembali membuktikan kebenaran Al-Quran yang menyebutkan tentang ada ombak lain selain yang ada di permukaan laut. Gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula. Al-Quran Surah An-Nur ayat 40. Dari penjelasan tentang lautan yang gelap dan terdapat gelombang, Profesor Durga pun berkesimpulan bahwa tak ada manusia normal yang bisa menjelaskan fenomena ini sedetil itu pada 1400 tahun yang lalu. Itulah penjelasan mengenai lautan dalam yang gelap. Selain itu, dalam lautan juga terdapat ombak selain yang biasa kita jumpai di permukaan laut. Hal itu telah dijelaskan Al-Quran jauh sebelum diadakan penelitian modern seperti sekarang ini. Jelaslah bahwa Al-Quran mengandung kebenaran dan tidak ada keraguan di dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Demikianlah fakta dasar laut gelap yang disebutkan di Al-Quran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.